Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, dari Senin hari ini kita ketemu dalam perkuliahan masih online ya, dengan mata kuliah teknologi internet. Untuk pengabsenan langsung ke siakat masing-masing. Linknya sudah dan kita akan mulai biasa ya, dengan beberapa pagi sambil menunggu teman-teman yang lain hari ini. Kita dalam perkuliahan masih online. Selamat pagi. Bisa kita mulai ya. Hari ini kita akan membahas mengenai e-commerce ya. E-commerce dalam teknologi internet itu seperti apa sih? Peranannya ya, mungkin ya bisa dikatakan seperti itu. Untuk peranan dalam teknologi internet itu ternyata ada kaitannya dengan e-commerce ya. Oke, banyak yang sudah hadir dan juga untuk kemarin kita sudah melaksanakan ujian tengah semester ya. Saya lihat sudah mengumpulkan semua. Terima kasih untuk teman-teman semua ya, untuk yang sudah berpartisipasi dalam ujian online kemarin. Selanjutnya kita akan membahas beberapa materi lagi ke depan ya, sebelum sampai nanti pada akhir semester untuk teknologi internet ini. Oke, mungkin bisa kita langsung saja ya. Untuk hari ini kita bahas e-commerce dalam teknologi internet.
lihat pendahulunya ya, pengaruh atau dampak internet adalah membentuk area baru, yaitu dunia maya atau cyberspace. Sekarang dengan adanya teknologi itu sekarang kita lebih bisa dikatakan dipermudah ya, dipermudah dalam segala hal. Contohnya salah satunya adalah e-commerce tadi ya. Tentunya di antara teman-teman juga pastinya tahu apa itu e-commerce dan juga mungkin sering menggunakan jasa dari e-commerce ya. Globalisasi dasar, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lain tanpa adanya batasan. Jadi global ya, bersifat global mendunia. Saat kita menggunakan teknologi internet tersebut, kita bisa terhubung ke individu atau orang lain dimanapun berada. Itu enaknya zaman sekarang, beda dengan zaman dahulu. Mungkin pada zaman-zaman sebelumnya itu kan tentunya sebelum teknologi berkembang itu kita serba lama ya. Yang terkena dampak adalah sektor bisnis atau perdagangan. Pada contohnya pada penjualan ataupun perdagangan ataupun bisnis itu tentunya akan berpengaruh ya, berdampak. Kenapa? Karena sekarang dengan adanya e-commerce tersebut di dunia maya atau di dunia internet itu bisa dikatakan mereka kalah ya, bukan kalah sepenuhnya, kan, tetapi mereka pendapatan mereka mungkin akan menurun, kemudian pergerakan bisnis juga akan berpengaruh ya, berdampak tentunya. Kenapa? Karena dalam e-commerce itu kita lebih mudah, kemudian tidak perlu contohnya seperti kita berjualan katakan berjualan elektronik misalkan. Nah, kalau kita menggunakan manual, perdagangan manual, itu tentunya kita perlu menyewa ruko ataupun membuat misalkan ataupun membeli. Nah, beda dengan di e-commerce, kita sudah disediakan ya oleh internetnya, yaitu bagaimana kita tinggal tergantung ya, kita membuka website sendiri ataupun kita mau menggunakan jasa yang sudah ada, itu kan kita tinggal kita login ya. Nah, itu tidak perlu membayar tentunya. Dan untuk yang pembuatan misalkan website sendiri, kita menggunakan untuk perdagangan kita di dunia maya, itu hanya akan membayar domain saja, seperti itu ya intinya ya. Itu adalah penduluan dari untuk perdagangan di dunia maya memanfaatkan perangkat telekomunikasi dan teknologi informasi. Nah, istilah dagang ini dikenal dengan e-commerce ya, atau electronic commerce ya, penjualan secara elektronik, perdagangan secara elektronik. Nah, sejak adanya e-commerce lahirlah revolusi industri ya. Untuk definisi dari ini adalah Association for Electronic Commerce ya, memandang bahwa e-commerce adalah mekanisme bisnis secara elektronis. Jadi bisnis ataupun jual beli barang perdagangan itu kita menggunakan elektronis, karena kita menggunakan teknologi internet dunia maya. Untuk CommerceNet, sebuah konsorsium industri mendefinisikan sebagai penggunaan jejaring komputer sebagai sarana penciptaan relasi bisnis. Nah, di dalamnya terjadi proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua belah pihak. Mungkin tidak perlu saya contohkan, kalian sudah paham ya. Banyak untuk e-commerce di internet maupun di aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia ya. APK-nya terkadang mereka tidak menggunakan website, tetapi langsung menggunakan APK ya. Jadi lebih langsung fokus ke situ, seperti itu. Kemudian ada Amir Hatman dalam bukunya NetReady menjelaskan e-commerce sebagai mekanisme bisnis secara elektronis yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu yang menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa antara dua buah institusi maupun antar institusi dan konsumen. Jadi
tergantung ya perdagangnya dalam bentuk apa. Itu kan terkadang ada yang konsumen by konsumen, kemudian consumer by institusi misalkan. Nah di situ ya tergantung seperti itu menurut dari Amir Hartman tadi itu. Nah kesimpulannya, e-commerce merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau di direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet, di mana terdapat website yang sangat dapat menyediakan layanan get and deliver. Nah, itu ya seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Jadi peranan dalam teknologi internet untuk e-commerce itu ternyata seperti itu. Paham ya? Nah, jadi kesimpulannya seperti itu mengenai e-commerce. Nah untuk karakteristiknya, terjadi transaksi antara dua belah pihak tentunya ya, ada penjual ada pembeli. Nah adanya penukaran barang, jasa, informasi, kemudian menggunakan internet sebagai media utama dalam proses mekanisme perdagangan tersebut. Karena ini perdagangannya menggunakan elektronis ya, dengan menggunakan internet tentunya ya. Kalau tanpa internet itu tidak akan bisa. Namanya juga e-commerce ya, elektronik. Elektronik itu yang berada di dunia maya atau dunia internet itu tentunya membutuhkan sebuah jaringan internet. Pada prinsipnya e-commerce menyediakan infrastruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang, time and space. Nah seperti itu ya, paham. Nah, saya rasa paham ya. Nah untuk proses pada e-commerce-nya ada presence untuk kehadiran ya, presensi ya, membuat homepage terutama sebagai storefront. Kemudian pekerjaan terkait dengan hal ini adalah menyiapkan konten, desain dan web hostingnya. Kemudian selain tampilan visual dan kontennya harus bagus, struktur homepage yang dibuat pun harus jelas. Kemudian interaktivitas, bisa menggunakan fasilitas email di website, menyiapkan homepage-nya dengan formulir standar tertutur yang bisa dijawab dengan software tertentu. Jadi tergantung kalian menggunakannya ya, membuat e-commerce kalian sendiri itu ya. Nah untuk interaksi yang bisa dilakukan di dalam e-commerce kalian, misalkan kalian membuat sebuah aplikasi atau software e-commerce, itu ada fasilitas interaksinya, terkadang menggunakan email, ada yang menggunakan kontak WhatsApp juga ya, dan juga ada yang menggunakan komentar di dalam e-commerce tersebut seperti itu. Kemudian ada transaksi, yang adalah proses pada e-commerce sendiri adalah kehadiran terlebih dahulu dan interaktivitas ya, kemudian ada transaksi. Nah keuntungan bagi perusahaannya seperti apa? Meningkatkan pendapatan dengan menggunakan online channel yang biayanya lebih murah. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak perlu membayar ruko, tidak perlu membayar sewa ruko ataupun membeli. Karena apa? Kita hanya menggunakan jasa di internet ya. Biayanya otomatis lebih murah. Kenapa orang-orang banyak sekarang membeli secara online itu dikarenakan harganya lebih murah dibanding di perdagangan konvensional, karena yang tidak membutuhkan persewaan tempat, yang bagi yang berjualan secara online mereka hanya menambahkan harga ongkir saja ya, biasanya seperti itu. Kemudian mengurangi biaya-biaya berhubungan dengan kertas, pos surat, cetakan repot dan sebagainya. Ada di perdagangan secara konvensional itu banyak menggunakan hal seperti itu ya. Nah, dengan menggunakan e-commerce ini itu lebih berhemat dari bahan-bahan tersebut, mengurangi keterlambatan dengan menggunakan transfer elektronik, pembayaran tepat waktu dan dapat waktu cek. Nah ini salah satu keuntungan juga ya, kelebihannya. Nah, jadi pembayaran itu selalu tepat waktu dan pada saat sudah terbayar baru dikirim, ataupun kalau sekarang mungkin banyak yang menggunakan COD ya. Itu kalau yang menggunakan jasa juga ya, jadi ada pihak ketiga. Jadi tidak mungkin ibaratnya tidak bisa dihutang ya.
pasti terbayarkan. Kemudian mempercepat pelayanan ke pelanggan dan pelayanan lebih responsif, karena di e-commerce itu biasanya ada macam-macam ya, ada katalognya, ada contoh-contoh barang-barangnya, kemudian simulasi ataupun dengan menggunakan video seperti apa barangnya yang akan dijual, barulah pembeli akan bertransaksi kepada penjual seperti itu. Nah, keuntungan bagi konsumennya apa? Ada ya, sangat banyak. Informasi barang lebih lengkap biasanya karena di website atau di e-commerce-nya itu sudah ada keterangan deskripsi dari barang yang dijual, dan waktu belanja lebih singkat ya, tidak perlu kita memilih banyak di pasar konvensional ya, yang terkadang kita bingung kalau kita berbelanja di konvensional. Untuk memilihnya itu terkadang memerlukan waktu juga ya. Harga barang lebih murah tentunya seperti yang saya katakan tadi, karena di dalam e-commerce itu tidak perlu membayar sewa rukonya, sewa gedungnya, seperti itu. Jadi dia lebih berani memberikan harga lebih murah dibanding di perdagangan konvensional tersebut. Nah, faktanya ini ada beberapa contoh ya. Tuh, Amazon awalnya hanya berkantor pada sebuah garasi, sekarang omsetnya ratusan juta. Dulu Amazon memang seperti itu ya, hanya di waktu 2 tahun saja bernama dengan menjual CD dan cendera mata. Salah beberapa contoh ya, ada Dell komputer, yang penjualannya lebih fokus di internet itu. Memang kalau kita tekuni ya, mungkin ya, kalau kalian bisa lihat amati, itu lebih menguntungkan sebenarnya. Untuk contoh aplikasi e-commerce pembelian CD dan kartu kredit, di sini ada simulasinya ya. Ada bank, kemudian ini adalah urutan daripada pembelian CD yang menggunakan e-commerce tadi ya. Di prosesnya bisa kalian pahami di sini. Jadi penjelasan mekanismenya kerja aplikasi e-commerce tadi ya. Customernya, kalian misalkan mau membeli sebuah barang ya, kemudian kita hasil dari product solving, online ads, kemudian online rider, standar order distribusi. Dan benar customer, electronic customer support akan dikirim seperti itu. Untuk mekanisme shopping chat-nya tahu ya, ini bagi kalian yang sering berbelanja secara online tentunya lebih paham ya, kan sudah paham. Nah, pembeli yang tidak memilih belanjanya akan dibeli bisa menggunakan shopping chat untuk menyimpan data tentang barang yang telah dibeli dan akan dibayar. Jadi kalian pilih terlebih dahulu ya, mungkin ya. Pada saat kalian memilih tersebut, kita masukkan ke shopping chat dulu. Nanti akan kita teruskan ke pembayaran transaksinya. Jadi kita bisa menyimpan terlebih dahulu. Kita bisa meng-cancel, kita bisa menambah ulang. Seperti itu untuk di shopping chat. Nah, konsep ini meniru kereta belanja yang biasanya digunakan untuk belanja di pasar konvensional atau swalayan ya. Jadi kita ambil semua barang dulu pada saat di swalayan ya. Baru nanti kita akan bayar di kasir. Nah, apabila kita mau membatalkan beberapa untuk barang, kita tinggal kembalikan ke tempatnya. Nah, begitu juga dengan di e-commerce itu seperti itu ya, kita bisa cancel untuk di shopping chat tersebut ya. Pada saat kita salah pilih misalkan ataupun mengurungkan untuk membeli barang tersebut, itu kita bisa kembalikan ya, atau bisa kita cancel. Shopping chat ini biasanya berupa formulir dalam web dan dibuat dengan kombinasi CGI, database, dan HTML. Ada beberapa barang biasanya seperti itu ya, seperti halnya di formulir ya. Nah, barang-barang yang sudah dimasukkan ke shopping chat masih bisa di-cancel seperti tadi yang saya katakan jika pembeli berani membatalkan membeli barang tersebut. Itu ya. Untuk pengisian form transaksi, jika pembeli ingin membayar untuk barang yang telah dipilih, dia harus mengisi form transaksi dulu.
Nah, biasanya form ini menanyakan identitas pembeli serta nomor kartu kredit kalau menggunakan kartu kredit ya, ataupun kita menggunakan misalkan transfer ya. Karena informasi ini bisa disalahgunakan jika cantumkan yang salah, maka pihak penyedia jasa e-commerce telah mengusahakan agar pengiriman data tersebut berjalan secara aman dengan menggunakan standar security tertentu di e-commerce-nya. Kemudian di bagian pengiriman, setelah pembeli mengadakan transaksi, retailer akan mengirimkan barang yang dia menyamai jasa pos langsung ke rumah pembeli ya. Jasa sendiri sekarang sudah banyak sekali ya untuk jasa pengiriman. Jadi ada juga sekarang trennya itu lagi menggunakan jasa yang COD ya, karena mungkin menghindari penipuan-penipuan, akan tetapi untuk jasa pembelian e-commerce yang menggunakan rekber ataupun ada pihak ketiga itu tentunya kita tidak apa-apa ya, kita berani transfer terlebih dahulu, baru nanti kalau memang barang tidak sampai itu dana akan dikembalikan ke kita seperti itu ya. Dan juga trennya kita memang sekarang lagi seperti yang kalian mungkin lihat ya, itu lagi dalam tren COD ya, jadi bayarnya di rumah. Beberapa cybershop menyediakan fasilitas pembelian untuk mengecek status barang yang telah dikirim melalui internet ya, bisa kita tracking maksudnya. Nah, itu adalah mekanismenya seperti itu. Nah, contoh homepage sebuah toko online bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini ya. Misalkan di website untuk penjualannya. Ada penjualan buku, handphone, kamera, komputer, minuman, dan lain sebagainya. Seperti ini hanya sebuah contoh saja. Mungkin pada semester awal-awal dulu kalian sudah dulu membuat desain web semacam ini ya, membuat e-commerce, membuat web informasi dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kalian manfaatkan ya, karena dulu kalian sudah belajar mengenai HTML dan juga PHP tentunya. Itu kita bisa membuat e-commerce sendiri dengan produk yang akan kita jual sendiri tersebut ya. Jadi saya rasa ini sudah paham semua ya, sudah bisa membuat hal seperti itu sedikitnya ya. Kemudian beberapa istilahnya untuk cybershop atau merchant adalah toko online ya. Cybermall sendiri adalah kumpulan toko-toko online dalam suatu website. Jadi bisa diingat ya, cybershop itu adalah toko online-nya atau merchant-nya. Nah, di situ ada cybermall, kumpulan toko online dalam suatu website. Nah, sistem pembayarannya biasanya menggunakan transfer melalui bank, kemudian ada kartu kreditnya menggunakan e-cash, tentunya kalian tahu ya. Kemudian ada smart card, cash card ya, pemakaian smart card ini hampir sama dengan pemakaian ATM yang dipakai untuk belanja ya. Harus dapat langsung dari account di bank. Kemudian untuk pembayaran di internet, user harus memiliki alat smart card reader ya. Untuk softwarenya digunakan software bernama e-wallet. Tahu ya, untuk e-wallet ya. Contohnya smart card untuk pembayaran adalah seperti di sini, dispal.com. Ini bisa kalian cari lebih banyak mengenai pembayaran secara online ya. Kemudian ada e-check, metode pembayaran untuk menggunakan cek. Pembayaran ini membutuhkan nomor cek milik customer atau menggunakan cek. Jadi ada beberapa macam untuk cara pembayaran berbelanja melalui e-commerce atau internet ya. Nah, untuk keamanannya, Microsoft Netscape bekerjasama dengan perusahaan kartu kredit, Visa, Mastercard, serta perusahaan internet seperti VeriSign. Setelah membuat standar disk enkripsi khusus yang membuat transaksi melalui web menjadi sangat aman, bahkan Visa dan Mastercard dengan jaminan keamanan 100% kepada pengguna kredit cardnya yang menggunakan e-com. Jadi walaupun kita menggunakan kartu kredit, tentunya rawan ya kalau tidak ada keamanannya atau security-nya. Jadi sudah ada kerjasama tadi ya mengenai keamanan dari penggunaan kartu kredit agar tidak terbajak. Tujuannya seperti itu. Yang menandakan suatu terkait website aman dan tidaknya adalah tanda khusus yang muncul di status bar di bagian bawah layar browser ya. Ada security, ada tanda security di ini ya,
biasanya ada not secure kalau tidak aman, biasanya ada tertentu ya, pesan-pesannya tergantung dengan websitenya. Nah pada IE tanda yang muncul adalah tanda gembok terkunci di pojok. Nah itu terkadang ada yang menggunakan gembok tersebut ya. Kalau gemboknya terkunci berarti aman, secure ya. Sedangkan penggunaan scan navigator melihat tanda kunci di pojok kiri status bar jika tanda tersebut muncul berarti Anda sedang terkonek pada server yang aman, seperti itu. Nah pada saat kalian mengakses sebuah web saja silakan ya kalian cek di linknya ya, pojok di status barnya tersebut ya, itu ada yang menggunakan gembok, ada yang tulisan secure dan not secure, biasanya seperti itu. Mungkin karena kalian sering sadari kalau kalian mengakses sebuah web itu dilihat-lihat ya apakah ini aman atau tidak pada saat kalian bertransaksi. Misalkan kalau tidak aman jangan kalian lanjutkan, itu ya. Set IPS dan payment gateway standar enkripsi yang digunakan dalam, nah ini untuk keamanan dalam bertransaksi tersebut ya, sudah ada beberapa fitur ya, bisa kalian pelajari nanti. Banyak di sini ada Cybercash, IPM, Verifone dan lain sebagainya. Untuk software pembuat e-commerce, Intershop Online keluaran Intershop Communication, Merchant Server keluaran Microsoft, Electronic Commerce Suite keluaran Ecats, Central Soft dikembangkan pada Cipta Pratama Informatika, khusus dijual kepada pihak yang berniat membangun Cybershop dan dijual dengan harga ribuan dolar. Nah, pada umumnya software-software untuk pembuatan e-commerce ini menggunakan database untuk penyusunan katalog. Database yang digunakan adalah DB2, Oracle atau SQL, seperti pada saat kalian membuat sebuah web ya, itu kan menggunakan database tentunya. Karena web dinamis itu tanpa database tidak bisa ya, karena ada transaksi misalkan, jadi ada pencatatan data dan lain sebagainya, itu tentunya membutuhkan sebuah database. Beda dengan web untuk statis tersebut hanya sebuah informasi misalkan, itu tidak perlu menggunakan database, itu bisa ya, tidak apa. Nah ini mengenai pembuatan e-commerce, ini kembali lagi ke pada saat kalian mendapatkan perkuliahan mengenai web ya, pembuatan web tentunya sudah dapat ya untuk semester sekarang. Beberapa situs e-com di Indonesia di Vkom Indra Bumi. Nah ini contoh dari e-com di Indonesia ya. Ada di Vkom Indra Bumi, ada Indosat.net, ada Telkom pengembangan mall online khusus untuk produk telekomunikasi, kemudian ada kantor Telkom Brevi Jawa Timur, ada Wasantara Net yang dimiliki oleh Pos Indonesia. Banyak sekali ya sebenarnya untuk e-com di Indonesia itu. Bagi zaman sekarang itu orang dikit-dikit kita menggunakan serba elektronik atau menggunakan internet, teknologi internet tersebut. Seperti itu ya kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk pada hari ini mengenai e-commerce. Peranan e-commerce itu ternyata ada ya di dalam teknologi internet, banyak manfaat maupun pengertian mengenai e-commerce atau kaitannya e-commerce dengan teknologi internet ya pada zaman sekarang ini, karena teknologi semakin maju. Seperti itu ya. Untuk materi bisa kalian ambil di Classroom, sudah saya share, silahkan untuk dipelajari kembali ataupun dikembangkan dengan referensi-referensi kalian mencari di banyak ini ya, di Google maupun dimanapun, dengan buku maupun di repository ya. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir semua ya dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semua mengenai e-commerce. Ternyata e-commerce itu apa, kemudian peranannya itu apa, apakah ada kaitannya dengan teknologi internet. Nah, sudah saya jelaskan semuanya ya. Oke, seperti itu saja. Karena waktu saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti perkuliahan online hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.